Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik, Baik ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Duduk sikap siap. Dulu memulai pelajaran, setelah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas. Sebelumnya ibu mau tanya, hari ini masuk semua atau ada yang tidak hadir? Masuk semua. Oke, bagus. Berarti hari ini masuk semua dan siap untuk belajar IPA. Oke, sebelumnya pada hari ini kita akan belajar IPA materi baru yaitu sistem pernapasan. Nah, sebelum kita mulai, ibu mau tanya, kira-kira untuk mengingat materi kemarin, ada yang tahu nggak? Ini tuh clue dari apa? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Berarti kita kemarin belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, karena kita sudah belajar ke sistem peredaran darah, selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, sistem pernapasan. Kemarin ada yang tahu nggak? Pembuluh darah ini mengangkut darah dan apa? Oksigen. Apakah oksigen itu dibuat dari sistem pembuluh darah atau enggak? Enggak kan? Jadi sistem pembuluh darah sama sistem pernapasan ini atau materi hari ini tuh saling berkaitan. Di mana pembuluh darah itu mengangkut darah dan oksigen. Akan tetapi oksigen itu dihasilkan oleh sistem pernapasan. Jadi untuk mengetahui hubungan antara sistem peredaran darah dan pernapasan, kita akan belajar mekanisme pernapasan. Tetapi itu akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Kenapa? Karena sebelum kita mengetahui tentang mekanisme pernapasan, kita harus mengetahui dulu apa itu organ-organ sistem pernapasan. Nah, selanjutnya, ibu ada gambar di depan. Kira-kira ada yang tahu nggak ini orang lagi ngapain? Bernapas. Ada yang tahu nggak bernapas itu apa? Menghirup udara. Iya, bernapas adalah menghirup udara. Jadi, bernapas ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Di mana makhluk hidup itu nggak cuma manusia, tapi hewan dan tumbuhan. Jadi manusia, hewan dan tumbuhan dia menghirup udara untuk bernapas. Kemudian, tadi kan sudah menghirup udara. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau menghirup udara itu udara apa yang dihirup oleh manusia? Oksigen. Betul. Jadi manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, misalnya ada yang tanya nih, ibu kenapa sih manusia itu hanya menghirup oksigen? Jadi kenapa sih manusia menghirup oksigen? Karena oksigen ini diperlukan oleh sel untuk diubah menjadi energi, yang mana energi itu akan kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan,
bronkus, bronkus, dan paru-paru. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui gimana sih cara bernapas. Jadi, bernapas itu kan kayak menghirup udara dan mengeluarkan udara kan? Seperti coba kalian tarik napas semuanya. Dadanya menyempit. Coba keluarin. Ya, dadanya membengkak lagi. Jadi, di antara tulang rusuk kita ada bagian yang namanya diafragma. Jadi, ketika kita menarik napas, otot yang ada di tulang rusuk atau diafragma akan berkontraksi, sehingga tulang rusuk akan naik ke atas. Dan diafragma yang awalnya menggelembung atau melengkung, dia menjadi datar. Kayak kita narik napas kan, ya kan? Dia jadi melengkung. Nah, ketika diafragma berkontraksi, maka rongga dada itu akan mengembang dan volume paru-paru membesar. Maka tekanan udara di paru-paru mengecil dan udara pun masuk. Kemudian ketika kita menghembuskan yang tadi awalnya melengkung, maka diafragma dan tulang rusuk kita akan kembali melengkung karena kita sudah mengeluarkan udara atau udara yang ada di paru-paru kita berkurang, sementara tekanan udara di paru-paru membesar. Oke, karena organ-organnya udah sampai situ, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Gak ada? Oke, karena gak ada yang ingin ditanyakan, maka sekarang kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Untuk LKPD-nya, untuk kelompoknya kita menggunakan kelompok yang kemarin sudah ada kan? 6 kelompok? Oke, LKPD-nya selanjutnya kalian akan kerjakan dan berdiskusi bersama kelompoknya. Setelah 20 menit baru kita presentasikan hasil dari LKPD-nya. Diskusi dan pengerjaan LKPD-nya udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke sesi presentasi. Untuk presentasi, Ibu minta perwakilannya aja yang membacakan di tempatnya langsung ya. Oke? Oke. Kita mulai pertama dari kelompok 1. Mungkin bisa jawab tabel nomor 1 dan 2. bagian organisasi keamanan satu, hubungan narkoba dan berkait bom. 2. Paling Oke, jadi untuk tabel nomor 1 dan nomor 2 itu ada yang pertama ada hidung dan rongga. Hidung, dimana tempatnya apa tadi? Tempat udara masuk. Yang kedua ada yang namanya faring. Oke, selanjutnya nomor 3, tarik berfungsi sebagai masuk trakea. Trakea merupakan persimpangan dari rongga mulut dan rongga hidung ke arah saluran pernafasan saluran pernafasan dan saluran rongga hidung. itu ada yang namanya lari, di mana lari itu penghubung antara faring dan rongga hidung. Dan lari ini juga memiliki fungsi untuk mengeluarkan pita suara. Yang keempat itu ada trakea. Bronkus memiliki fungsi menyediakan jalan dari udara yang masuk dan keluar paru-paru. Paru-paru organ utama dari sistem pernapasan. Oke, betul ya. Di nomor 6 dan 5, yang nomor 5 ada bronkus, yang nomor 6 ada paru-paru. Semuanya jawabannya sama enggak? Oke, lanjut kita lanjut ke pertanyaan diskusi. Untuk kelompok 4 mungkin bisa dijawab.
dan mengeluarkan karbon dioksida melalui pernapasan. Lanjut ke kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan diskusi nomor 2. Kelompok 5. Pertanyaan yang kedua adalah tiga untuk manusia dan hidup dan perlu tempat masuknya udara dan antara kedua organ tersebut mana yang lebih baik digunakan untuk pernapasan. Jadi jawabannya adalah hidung lebih baik digunakan untuk bernapas karena pada hidung terdapat rongga-rongga halus untuk menyaring udara yang masuk dan juga untuk mengeluarkannya. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 6 silakan menjawab diskusi nomor 3. Karena saat berbicara kalian kita akan terbuka. Jika tidak sengaja maka panas yang dikeluarkan akan masuk ke tenggorokan dan melewati dari maka akan Selanjutnya kita akan membahas diskusi dari teman-temannya. Untuk yang pertama yang menentukan sistem organ pernapasan dan fungsinya kan semuanya sudah benar nih. Selanjutnya Ibu akan bahas diskusi. Dari jawaban teman kalian tadi, kita bernapas setiap hari. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan bernapas? Dari pertanyaannya tadi, bernapas adalah menghirup udara dan mengeluarkannya menggunakan menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida menggunakan sistem pernapasan. Jadi apa yang dikatakan dia itu sudah benar ya. Jadi bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui sistem pernapasan. Nah, untuk nomor 2, organ tubuh manusia ada hidung dan mulut, di mana tempat masuknya udara. Di antara kedua organ tersebut, manakah yang lebih baik digunakan untuk pernapasan? Jadi, hidung dan mulut sama-sama bisa menghirup udara kan? Iya kan? Tapi ada bedanya. Di mana kalau di hidung itu seperti yang Ibu bilang terdapat rambut-rambut yang bisa menyaring kotoran yang ada di udara. Sedangkan di mulut itu tidak ada rambut-rambut tersebut, sehingga untuk bernapas manusia lebih baik menggunakan hidung dan rongga hidung. Setelah mengerjakan LKPD dan mendengar paparan materi Ibu pada hari ini, maka dapat kita ketahui bahwa bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida menggunakan organ pernapasan. Sedangkan sistem pernapasan itu terdiri dari beberapa organ. Yang pertama itu ada hidung, rongga hidung, faring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Setelah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita melakukan refleksi di mana Ibu akan membagikan post-it ke kalian. Nah, nanti kalian isi gimana perasaan kalian pada pagi hari ini setelah pembelajaran. ya Bu bahagia. Bahagia. Udah ya, kita aja mereka baca. Kamu langsung ya.